Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zahra Nur Awalia AG dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keperawatan bencana pada tsunami. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih tsunami itu? Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Berbeda dengan gelombang laut biasa, tsunami memiliki panjang gelombang antar puncaknya lebih dari 100 km di laut lepas dan selisih waktu antar puncak-puncak gelombangnya berkisar antara 10 menit hingga 1 jam. Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk atau muara sungai, gelombang ini menurun kecepatannya. Namun, tinggi gelombangnya meningkat puluhan meter dan bersifat merusak. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi yang berada di bawah laut, longsor, atau hantaman meteor di laut. Selanjutnya ada persiapan dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tsunami melibatkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko dan dampak. Beberapa langkah penting dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tsunami ini, yang pertama itu identifikasi risiko. Pemetaan daerah rawan tsunami untuk mengetahui potensi ancaman dan merencanakan respon yang tepat. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan. Masyarakat perlu dilatih mengenai tanda-tanda awal tsunami, seperti diawali dengan adanya gempa bumi, terdengar suara gemuruh, dan air pantai tiba-tiba menjadi surut. Prosedur evakuasi dan perlindungan diri. Yang ketiga, rencana tanggap darurat. Setiap komunitas harus memiliki rencana evakuasi yang jelas, termasuk jalur evakuasi dan tempat berkumpul. Yang keempat, infrastruktur tahan bencana. Membangun infrastruktur yang kuat untuk mengurangi kerusakan saat terjadi tsunami. Yang kelima, sistem peringatan dini. Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan waktu bagi evakuasi. Yang keenam, kerjasama antar lembaga. Kolaborasi antar pemerintah, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk kesiapsiagaan yang efektif. Selanjutnya ada aplikasi pendidikan kesehatan dalam penanggulangan dampak bencana. Aplikasi pendidikan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana tsunami sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Seperti yang pertama, pendidikan kesehatan. Dengan meningkatkan pengetahuan, memberikan informasi tentang risiko tsunami, tanda-tanda awal, dan langkah-langkah evakuasi yang tepat. Mengurangi penyakit pasca bencana, edukasi tentang pencegahan penyakit yang mungkin muncul setelah tsunami, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, melalui metode pendidikan, seperti edukasi di sekolah, mengintegrasikan materi kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini. Penggunaan teknologi seperti memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan edukasi seperti pelatihan untuk relawan. Melatih relawan di komunitas untuk memberikan edukasi kesehatan dan membantu dalam situasi darurat. Selanjutnya kampanye kesadaran. Melakukan kampanye di masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pasca bencana. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan kesehatan untuk memastikan peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, pendidikan kesehatan dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi dampak buruk tsunami dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Bencana dapat terjadi tanpa bisa kita duga sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk siap menghadapi bencana
dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Melalui pemberdayaan, masyarakat bisa menjadi agen perubahan yang mampu mengelola potensi bencana dengan lebih efektif, meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggapan masyarakat saat terjadi bencana, dan secara aktif berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami melibatkan beberapa strategi kunci. Seperti yang pertama itu ada edukasi dan sosialisasi. Masyarakat diberikan pemahaman tentang mitigasi bencana melalui pelatihan dan sosialisasi, seperti pemetaan jalur evakuasi yang terbukti meningkatkan pemahaman hingga 96% di beberapa daerah. Yang kedua, partisipasi komunitas. Melibatkan masyarakat dalam semua tahap penanggulangan bencana, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi, sehingga mereka memiliki peran aktif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penguatan kapasitas. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, seperti pelatihan tentang cara merespon bencana dan pengembangan sistem peringatan dini. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman tsunami. Pendidikan dan kesiapsiagaan. Pendidikan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami penting untuk dilakukan, terutama di Indonesia yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Beberapa aspek penting dalam pendidikan dan kesiapsiagaan ini. Yang pertama, mengenali karakteristik tsunami. Masyarakat perlu diedukasi tentang karakteristik dan bahaya tsunami. Yang kedua, menyampaikan rencana kontingensi. Perlu menyampaikan rencana kontingensi yang jelas dan terperinci, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan komunikasi darurat. Yang ketiga, pendidikan di sekolah. Sekolah berperan penting dalam menanamkan kesadaran bencana sejak dini. Program pendidikan mitigasi bencana harus diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk membentuk budaya siaga di kalangan siswa. Yang keempat, simulasi bencana. Melakukan simulasi bencana secara berkala membantu masyarakat memahami tindakan yang harus diambil saat terjadi tsunami, meningkatkan respon yang efektif. EBP dalam keperawatan bencana di Indonesia berfokus pada pengembangan kebijakan mitigasi yang didasarkan pada data dan bukti empiris. EBP keperawatan bencana tsunami mengaplikasikan praktik berbasis bukti untuk meminimalkan dampak kesehatan melalui beberapa langkah kunci. Nah, yang pertama ada persiapan dan mitigasi. Mengembangkan rencana tanggap darurat yang sistematis, termasuk pelatihan bagi perawat dan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Yang kedua, penilaian sistematis. Melakukan penilaian cepat terhadap kondisi korban menggunakan metode berbasis bukti untuk menentukan intervensi yang tepat. Ketiga, tindakan keperawatan. Memberikan perawatan fisik dan dukungan psikososial kepada korban, serta memastikan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Keempat, kolaborasi multidisipliner. Bekerja sama dengan berbagai profesi kesehatan untuk menciptakan respon yang komprehensif dan efektif selama dan setelah bencana. Nah, yang terakhir, kelima, evaluasi dan pemulihan. Melakukan evaluasi pasca bencana untuk memperbaiki sistem penanggulangan dan meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Mungkin cukup sekian materi mengenai keperawatan bencana tsunami. Terima kasih.